Itu hantunya berbentuk gimana Pak? Itu Kepala aja, kepala hanya matanya banyak gitu sekelilingnya. Sekelilingnya Ada, gitu ya? tapi nggak terlalu rapat, ada tangang lah. Tapi Pak, kalau misalkan berkedip itu semua berkedip apa gimana matanya? Pokoknya matanya melihat aja, melotot gitu semua ke saya, nggak ketinggalan, ngegelutuk ke depan saya. Saya lari. Pertama saya wirid, kisaran udah dapat 1000 wiridan, 1000 kali wiridan. Ada suara aungan harimau di belakang saya. Setelah kisaran setengah satuan atau jam 1 ya, saya lupa lagi, nggak ngelihat jam. Kisaran itulah saya bisa rasakan alam di sini ya. Nah, ada tangan, telapak tangan nyamperin ke muka saya gini. Wah, tangan atau apa? Tapi di telapak tangannya ada nomor. Saya masih ingat dari sekarang, dekat itu nomor yang tembus, satu-satunya yang tembus. Boleh disebutkan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan berkunjung kembali ke rumahnya Pak Asep. Cuman kalau untuk sekarang saya setar dari atas ya, biar penonton tahu. Jadi saya akan melakukan perjalanan menuju rumahnya Pak Asep yang pernah ditinggali selama 30 tahunnya. Jadi penonton biar tahu jaraknya seperti apa sih kalau dari jalan aspal ya. Cuma kebetulan saya sudah berada di jalan setapak ya. Jadi jangan skip videonya biar penonton tahu perjalanan ke Pak Asep itu seperti apa ya. Nah, jadi kali ini akan menjumpai Bapak Asep bersama Kartika Itu TV, teman-teman. Ini jalannya sangat jauh sekali. Jadi biar penonton tahu ya, benar-benar di tengah hutan. Ya, benar-benar di tengah hutan Pak Asep itu. Ini tanpa skip ya. Iya. Sangat jauh sekali ya Pak Asep itu ya. Lokasinya seperti ini, menuju lokasi. Oh itu Pak, Pak Asep Pak ya? Oh mohon atur nuhun Pak. Oh ada katanya di bawah. Kalau dari jalan aspal ini kurang lebih berapa kilometer ya? 3 kilometer ada ya mungkin. Lebih mungkin. Ya? Tadi yang kita nggak dari jalan raya nih. Tapi kalau malam wah luar biasa. Iya gelap. Makan pernah di ini? Kayaknya di atas saja. Di atas saja ya. Kecil juga ya. Wow, jadi ini lagi di Tebang ya. Tebang. Sini aja nih. Oh, sini aja udah. Nitip sama si Abah ini. Ada juga di Mangkas itu apa? Mangkas kempes. Enggak. Kayak kempes ya. Wah, kurang angin. Coba kita cari Pak Asepnya dulu. Oke, ayo. Duluan. Dan ini waktu menunjukkan udah jam 5 sore teman-teman ya. So kalau siang kita takutnya ngeganggu. Ini ada warga juga yang lagi bakar-bakar bikin arang mungkin ya. Mohon maaf ya ini kalau gambarnya agak shaking, nggak goyang soalnya tadi sengaja dari atas kita nggak pakai gimbal. Oh, Pak itu. Oh, ayo di situ nih Pak Asep. Oh iya. Iya Pak, nuhun Pak. Jadi nggak pakai gimbal jadi agak goyang. Jadi Pak Asep ini kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Saya pulang ya paling ambil keperluan, beli kopi, segala macam. Kebayang mangi kalau malam ya. Wah, serem sekali.
Dan ini sengaja kita tidak potong videonya biar tahu ya kalau perjalanan menuju ke rumahnya Pak Asep yang tinggal di hutan itu sangat jauh sekali. Pak Asepnya di sini juga sambil bertani juga ya? Bertani. Kadang katanya malam pulangnya, beresnya malam dari pagi. Malah duluan. Oh iya. Tapi kadang ada suaranya. Kayak ada orang nih. Nah kalau ke rumah Pak Asep yang sebelumnya kita ke sini jalannya. Ini tuh Pak Asepnya ada lagi nyiram. Banyak orang ya lagi di kebun ini menuju rumah Pak Asep ini. Itu kita kemana aja? Pak Asep aja dulu tuh ada tuh ya Pak Asep. Kalau rumah Pak Asep sebelah sana tuh waktu di kandang sebelumnya, cuman berhubung Pak Asepnya masih di ladang, sebelah sana kita nyamperin dulu ke Pak Asep. Wah lagi nyiram ya Mang? Nah ini kebunnya Pak Asep. Pak punten. Ada pasarnya lagi nyiram. Oh, sok nyantai. Oh, itu ada ya. Ya udah kita tunggu aja ya, Mang. Waduh, ada bujang ke ngeragaji ya. Alhamdulillah, sekarang Pak Asepnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan langsung tanya-tanya ke Pak Asep. Ada cerita-cerita yang lain yang mungkin menarik untuk disimak teman-teman. Soalnya Pak Asep ini banyak banget pengalaman yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya. Nah ini kalau dari sana tuh kan tempat ladangnya ya, ke sini, ini ke rumahnya ke sini. Dan alhamdulillah Pak Asep ini selalu welcome ya. Banyak konten kreator juga yang kesini dan orangnya baik banget. Bayang sih kalau malam-malam di sini sendiri ya, bisa dilihat teman-teman tadi di perjalanan ini sangat jauh sekali. Apalagi kalau misalkan jalan kaki ya ke sini. Tadi juga kita naik motor ke sini lumayan cukup wow, mengerikan sekali. Apalagi kalau malam jalan kaki. Kalau misalkan malam-malam pengen ke warung, waduh, repot banget ya. Oke Pak Asep, mohon maaf ya, saya pengen bertanya kembali perihal soalnya kan di konten sebelumnya Bapak pernah menyinggung-nyinggung pernah bertemu dengan hantu atau hantu kepala yang bermata 1000 Pak. Itu awal mulanya ceritanya bagaimana Pak? Awalnya gini ya, waktu saya di sini, waktu sendiri nih, ada temen yang kelilit utang. Minta tolong Pak Asep, sekarang zaman nomor togel, tolong cariin nomor. Kata teman saya itu, kan saya jiwa sosial itu sama teman tuh ada lah gitu, saling menolong tuh ada, walaupun resikonya apapun saya tanggung sendiri gitu. Berarti itu belum menikah Pak? Belum. Oh berarti awal-awal tinggal di sini berarti? Ya, setelah itu saya awalnya di mata air yang di bawah, dapat tuh nomor dan kebetulan menang keluar nomornya. Dan kedua saya di makam yang ada gamelan itu. Berhubung saya takut nggak masuk ke situ, saya ngebohong ke Pak Kunci, yang kuncian itu yang nunggu di sana. Pak, saya mau ke makam itu Jaroh, mau apa Pak? Saya udah ada yang keperluan saya sendiri.
Kalau tahu misalkan Pak Asep misalkan dari awalnya bilang nomor, saya kasih tahu. Pasti dilarang ya? Pasti dilarang. Sama kuncennya. Ya, kan itu lain tujuan. Saya nekat ke sana, saya wirid di sana. Wanti-wanti Pak Kuncen itu, Pak Asep, ntar kalau misalkan kamu nemu kepala, hanya kepala doang dan bantalnya banyak, kamu langsung aja pulang. Itu tandanya kamu diusir. Saya waktu itu dari start jam 11:30 sampai jam 3 saya pulang karena nemuin mata itu, kepala itu yang penuh mata gitu. Tapi Bapak udah sempet semedi ngewirid di sana? Udah dari 11:30 sampai jam 3 saya pulang. Itu hantunya berbentuk gimana Pak itu kepalanya? Kepala aja, kepala hanya matanya banyak gitu sekelilingnya. Oh, sekelilingnya ada, ya? tapi nggak terlalu rapat, ada angang lah. Tapi Pak kalau misalkan berkedip itu semua berkedip apa gimana matanya? Pokoknya matanya melihat aja melotot gitu semua ke saya. Kalau berkedip misalkan itu barang itu enggak? Enggak, jadi saya tahunya begitu dia Datang. di ini seperti duduk tapi badannya nggak ketinggalan, ngegelutuk ke depan saya. Saya lari. Oh, nggak ngelayang gitu? Enggak. Kayak bola gitu ngegelutuk? Iya, ngegelutuk kayak bola gitu. Nyamperin ke saya mundur-mundur terus sampai saya lari. Ingat omongan Pak Kuncen itu gitu. Jadi kalau ada tandanya bermata sekelilingnya harus pulang gitu. Ya, terus saya pulangnya nggak ini ke rumah, nggak ke rumah sini, langsung saya beritahu dulu ke Pak Kuncen, Pak, saya ini siapa? Pak Asep. Oh iya, ada gimana Pak hasil? Enggak Pak, kamu tujuannya sih apa? Kata Pak Kuncen itu. Tujuan saya cari nomor, ngebantu teman saya yang kelilit hutang gitu. Oh pantesan kalau gitu mah nemuin yang gitu berarti kamu nggak diizinin. Gitu. Oh niatnya nggak baiknya. Tapi untuk hal ini janganlah dicontoh ya. Tidak ada orang yang kaya dari hasil judi. Ya betul. Nggak ada lah. Semuanya yang judi itu bangkrut semua. Nah Pak yang saya menarik tuh kan tadi yang di awal Bapak pernah dapat nomor tuh dan tembus ya Pak. Tembus. Nah itu seperti apa Pak dari goib ngasih nomornya tuh Pak? Kan berhubung saya takut dipatuk ular ya, patuk ular yang binatang yang melata seperti ular. Meja untuk tamu saya bawa ke sana, ke bawah. Kisaran dari tanah sampai ya seperti ini aja lah. Tapi saya gitu. Sila gini nih. Di atas meja berarti? Di atas meja. Takutnya ada ular gimana gitu ya. Kalau ini kan saya ketahuan dulu gitu. Dengan tidak ada api pun nggak ada penerangan lah. Gelap lah berarti. Gelap. Berarti itu mah bukan di makam ya Pak? Bukan, itu mah di sini di. Oh yang di sumber mata air teh. Pertama saya wirid kisaran udah dapat 1000 wiridan, 1000 kali wiridan, ada suara aungan harimau di belakang saya, di dekat telinga aja. Tapi saya terusin aja, itu coba-coba, cobaan mungkin. Nah, setelah kisaran 12:30-an atau jam 1 ya, saya lupa lagi, nggak ngelihat jam. Kisaran itulah saya bisa rasakan alam di sini ya. Nah, ada tangan, telapak tangan nyamperin ke muka saya gini. Ngelayang gitu. Ngelayang gini. Ini mata atau apa? Ini kaki tangan atau apa? Tapi di telapak tangannya ada nomor. Saya masih ingat dari sekarang dekat itu nomor yang tembus, satu-satunya yang tembus. Boleh disebutkan Pak? 1375. Berapa? 1375. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Siapa tahu jam sekarang tembus. Jangan ini hanya edukasi. Jangan ini hanya edukasi. Ini kan zaman dulu. Zaman SD/SMP kalau nggak salah itu ya. Togel gitu ya. Nah, Pak itu berarti tangannya tangan manusia apa tangan macan? Besar berarti ya? Besar. Pokoknya seginilah. Bentuknya segini, lebarnya itu. Waduh. Gini nih. Oh, gede ya? Gede. Kalau telapak tangan manusia kan segini, ini mah hampir menutupi wajah saya gitu. Wow, besar sekali. Besar. Tapi tembus itunya Pak? Tembus. Saya waktu dulu itu langsung begitu paginya, saya cari-cari wartel, nggak ada HP waktu dulu tuh. Saya bayar di Lemah Sugih. Telepon, tolong kasihkan ini nomor ke teman saya. Kasihkan nomornya. Sampai tembus semua. Tapi sesudah itu dia menang, besoknya celaka. Oh.
tabrakan, tapi nggak apa-apa, nggak sampai meninggal gitu. Jadi emang ada konsekuensinya apa ya kalau misalkan berhubungan sama makhluk gaib gitu gitu. Ya. Jangan ditiru lah, nggak ada yang kaya dari hasil judi. Apa itu kalau boleh tahu Pak, berarti Bapak selama melakukan wirid itu, wiridnya itu dapat ijazah atau misalkan Bapak dapat dari mana atau ada ilham gaib itu seperti apa Pak? Ya saya yang dibacakan itu pengen datangnya hal-hal yang ilapat, izin dari Allah. Izin dari Allah. Izin dari Allah itu saya minta keselamatannya. Karena saya menolong orang yang kelilit hutang. Biasa yang saya wiridan tuh pertama ya Al-Fatihah, syahadat, nggak menyimpang dari hal-hal agama Islam, nggak ada pesugihan nggak ada. Maksudnya nggak ada kata-kata wirid yang misalkan nama-nama jin yang dipanggil nggak gitu maksud saya. Enggak, kalau kita wirid biasa aja gitu. Biasa aja. Cuman niat tujuan hati saya gitu, pasti datang gitu. Hal-hal yang gitu. Berarti niatnya dalam hati pengen dapat nomor gitu. Nomor gitu. Oh, tapi kalau wiridnya seperti biasa ya. Mungkin nggak ada kata-kata misalkan memanggil nama-nama jin, nggak ada berarti ya? Nggak ada. Berarti kalau ini kan bukan pesugihan ya Pak ya? Bukan. Cuman yang namanya tetap aja yang berhubungan dengan goib-goib pasti ada konsekuensinya seperti tadi. Ya. Mungkin itu Pak Asep ritualnya berapa malam itu, semalam apa? Ya start dari jam 11, setengah 12. Jam 12 itu saya seolah-olah tidur, seolah-olah ngantuk ya. Tidur enggak, bangun pun enggak. Jadi seperti mimpi aja. Setengah mimpi mungkin setengah ya? Mimpi gitu. Berarti masih ingat sekolah juga itu ya? Dan itu Bapak pernah ngelakuin ritual minta nomor itu berapa kali Pak? Nolong temennya? 2 kali. Berarti yang berhasil cuma satu? Satu. Berhubung mungkin dia itu belum cukup untuk melunasi ya. Saya suruh lagi, nyari lagi gitu. Kalau istilah Sunda mah dedeyeun lah. Tagihan lah. Tagihan. Nah Pak itu Kak, kenapa kan pertama Bapak berdoa kan di bawah ya, di tempat sumber mata air. Terus yang kedua yang tadi gagal, kenapa pindahnya ke makam gitu? Nggak di sana lagi gitu, ngemindo kalau itu namanya. Kalau ngemindo itu kedua kalian pasti nggak akan datang. Itu kita harus nyari lagi tempat-tempat yang lebih angker lagi dari itu gitu, dari yang pertama. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan nomor mesti di tempat-tempat angker ya? Iya gitu. Yang utamanya yang sepi lah. Yang sepi. Yang sepi, yang jauh daripada keramaian. Intinya yang angker lah, ya pasti ya. Ya. Berarti sampai sekarang Bapak belum pernah melakukan. Tapi kalau misalkan gini nih Pak, saya pengen biar penonton ada penjelasannya. Barangkali Bapak ada yang disampaikan. Kan pasti salah satu penonton kan banyak. Kalau gitu berarti sampai sekarang Bapak bisa. Nah, pesan-pesan Bapak tuh untuk khususnya untuk sekarang tuh Pak. Yang kan sekarang juga masih ada tuh zaman-zaman slot, nomor, togel. Ini untuk maksudnya untuk sebagai edukasi buat penonton tuh Pak. Jadi saya tekankan sekali lagi ya. Jangan coba-coba kita megang kartu kalau nggak ke bawah kalau nggak ke bawah kita mainnya. Istilahnya jangan pegang-pegang api kalau nggak kena panasnya, itu aja. Jadi saya tekankan sekali lagi dan di garis bawahi, tidak ada orang yang kaya dari hasil judi. Tegas tuh saya bilang. Yang ada malah rungkat ya Pak ya? Rungkat. Benar. Lebih baik cari rezeki yang diridhoi sama Allah, itu manfaatnya lebih banyak. Yang halal-halal. Yang halal gitu. Tetap yang namanya hukum karma di dunia, kalau kita melakukan istilahnya gini, kita larikan ke tanaman ya. Kalau kita nanam cabai nggak akan jadi tomat, pasti cabai lagi. Pedes ya. Sama seperti perilaku kita, kalau kita menanamkan kebaikan pasti yang datangnya kebaikan juga gitu. Betul. Terus sebaliknya kalau kita memberikan keburukan pasti datangnya buruk. Hukum karma di dunia nggak di akhiratnya pasti datang menghampiri kita. Betul. Berarti Pak Asep untuk sekarang berarti kalau orang yang datang untuk mencari togel nggak bisa sekarang, nggak bisa. Mau saya. Nggak mau ya. Jangan. Nggak mau. Dan mungkin ini hanya
hanya edukasi cerita yang kita ambil hikmahnya saja ya Pak ya. Iya. Jangan sampai, dan ini pengalaman pahit waktu dulu gitu, dan itu juga Bapak melakukannya hanya untuk menolong teman ya Pak. Menolong teman. Berarti bukan untuk Bapak gitulah. Bukan. Buat apa saya uang dari gituan? Nah itu Pak, baik untuk saya hasil dari kuling nyangkul lebih enak. nah Pak, itu untuk waktu Mas Bapak ngasih nomor itu dari temennya ngasih bayaran ke Bapak? Ngasih, tapi saya tolak karena tahu saya itu orang jadi dia itu dapat uangnya ngasihnya hasil dari judi itu. Nggak mau. Udah tahu ya. Nggak mau, saya tolak aja. Walaupun saya besoknya untuk beli beras pun juga saya nggak punya uang. Besoknya nggak punya uang, tapi saya nggak melirik uang yang hasil daripada itu, nggak mau. Saya tolak aja, nggak mau, buat kamu aja, kata saya itu gitu. Lebih baik saya nyari uang untuk beli beras hasil dari kuli nyangkul saya sehari. Bener, lebih berkah ya. Berkah, lebih berkah. Nah itu Pak, ada perasaan menyesal nggak misalkan telah melakukan ritual menolong teman dengan cara seperti tadi itu Pak? Menyesal nggak menyesal ya? Menyesalnya mungkin kalau pandangan orang lain saya itu luar dari Islam ya. Akidah gitu ya. Ya, luar dari Islam, istilahnya menduakan Tuhan lah. Keduanya senangnya saya menolong temen yang betul-betul kalau hutang. Itu senangnya. Tapi kalau sekali lagi ada yang mau minta, saya pasti sekarang ini saya tolak. Saya tolak. Tidak bisa berarti buat sekarang ya? Nggak bisa. Nggak mau saya melakukan hal yang seperti itu, walaupun itu buat menolong orang gitu. Udah kepikiran sama sekarang gitu. Sampai sekarang gitu. Ya udah alhamdulillah Pak ya. Mungkin penonton bisa ambil hikmahnya dari cerita ini. Jangan lakukan hal apapun, tidak ada sampai ditiru ya. Tidak ada orang yang kaya lewat judi ya Pak ya. Iya. Ya Bapak, terima kasih atas waktu dan ceritanya. Mudah-mudahan kami bisa mengambil pelajaran dari cerita Bapak ini. Ya. Makasih Pak Asep ya. Ya.